Rekam jejak Oknum Ba'alawi Indonesia, dari konflik dengan Oknum Al-Irsyad hingga konflik dengan Oknum keluarga besar Wali Songo. Pahami siapa dan bagaimana sejarah kalian, kemudian perbaikilah hubungan kalian sebagai sesama muslim. Bismillahirrohmanirrohim. Tulisan ini dibuat dengan buru-buru, namun semua rujukan penulisan ini mudah dicari, baik kitab maupun di Google, khususnya kitab Al-Istizadah min Ahbaris Sadah karya Sayyid Ali bin Muhsin Assegaf. Bagian pertama, imigran Yaman. Kedatangan imigran Yaman secara besar-besaran dan secara rombongan terjadi pada sekitar tahun 1880 Masehi. Pembaca silahkan cari detailnya di Google. Mereka terdiri dari dua golongan atau kalangan, yaitu keluarga Ba'alawi dan non-Ba'alawi. Gelar Habib. Habib adalah gelar untuk ulama, atau tokoh dari kalangan keluarga Ba'alawi, yaitu keturunan Sayyid Alawi bin Ubaidillah yang berpusat di Hadramaut, Yaman. Di Indonesia, gelar ini sangat mudah disematkan kepada keluarga Ba'alawi walaupun mereka bukan ulama atau tokoh. Apalagi di kampung-kampung Sunda, Jawa dan Madura, apapun status sosialnya seorang Ba'alawi akan dipanggil Habib, sehingga tidak beda panggilannya antara Ba'alawi yang alim dan yang awam. Kedatangan Habaib ke Indonesia, kedatangan keluarga Ba'alawi secara besar-besaran, adalah untuk bekerja ke Belanda kafir penjajah. Belanda memerlakukan banyak tenaga kerja dan tidak mau memperkerjakan pribumi karena dua alasan. Pertama, karena pribumi membenci Belanda, kedua karena pribumi badannya kecil dan lemah. Maka Belanda mencari tenaga kerja dari negara-negara yang miskin badannya kuat, yang diincar adalah India, Bangladesh dan Yaman. Belanda pun memilih Yaman dengan pertimbangan bahwa orang Indonesia yang mayoritas muslim pasti akan menghormati orang Arab sehingga tidak akan terjadi konflik antara pribumi dan tenaga kerja Yaman atau TKY. Setelah rombongan TKY datang ke Indonesia, pribumi benar-benar menerima mereka, apalagi yang Ba'alawi karena dianggap keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rombongan pertama itu tidak banyak, setelah mereka bekerja pada Belanda kafir penjajah, baik sebagai pekerja tukang kebun, kurir dan lain-lain, mereka pun mendapatkan gaji yang sangat besar bila dikerus ke uang Yaman. Tidak lama kemudian mereka bisa membangun rumah bagus di Yaman, keluarga mereka pun mendapat kiriman belanja yang lumayan banyak, kehidupan dan ekonomi mereka meningkat drastis. Hal itu membuat keluarga mereka tergiur untuk datang ke Indonesia sebagai TKY. Cerita ini persis dengan cerita sekarang, yaitu TKY, tenaga kerja Indonesia, yang bekerja di Saudi, Malaysia, Korea dan sebagainya. Setelah dapat uang banyak dan bisa membangun rumah, maka teman-teman mereka pun berbondong-bondong untuk bekerja di luar negeri. Cerita ini bisa dibaca selengkapnya di kitab Al-Istizadah min Ahbaris Sadah karangan Sayyid Ali bin Muhsin Assegaf. Saking terkenalnya bahwa Indonesia, khususnya Jawa, adalah tempat yang menggiurkan untuk bekerja pada Belanda kafir penjajah dengan gaji tinggi. Sampai-sampai di Yaman ada syair terkenal dan biasa dinyanyikan untuk menina bobokan anak. Penyairnya bernama Sayyid Muhsin bin Alwi Assegaf. Syair itu berbunyi,